سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك البطوء والبنوء والرزق صلاح الجسد والروح وتوبة النفس واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونور بصارنا وصحح بداننا وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال رضي الله عنه وقال يا موسى من بر والديه وأقني كتبته بارا ومن برني وأقى والديه كتبته عاقا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat, afiat, taufik, hidayah. Dan yang tidak kalah pentingnya setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah jadikan aku termasuk umat Nabi Muhammad. Itu patut kita syukuri begitu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para asatidzah, bil khusus sahibul majlis Ustaz Samsuri beserta anak beliau Ustaz Farhat, orang tua kita Bapak Ustaz Edi, ya Bapak Anok, ya. Dan ustaz-ustaz muda insyaallah nih calon-calon ustaz generasi penerus Ustaz Muhammad Al-Ghifari, ada Ustaz Arya. Tim hadra, mana tim hadra tuh? Masuk sini loh. Ngaji dulu sini, suruh masuk. Alhamdulillah, kajian kita dalam kitab Sulwatul Arifin masih melanjutkan tentang masalah hak orang tua terhadap anaknya. Jadi bagaimana anak yang bakti kepada orang tua mendapatkan pahala ganjaran yang besar kemudian dari Allah, tapi sebaliknya anak yang durhaka sama orang tua, ya hukumannya dari Allah, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyenangkan dunia dan akhirat. Waqala, dan Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa man barra walidayh, wahai Musa, siapa orang yang bakti kepada kedua orang tuanya. Bakti kepada kedua orang tua meliputi ucapan dan perbuatan, ya, bakti kepada orang tua meliputi perkataan dan perbuatan. Perkataan tidak kasar, perkataannya lemah lembut, sehingga mengucapkan kata saja itu enggak. Wala takul lahuma uffin, ya, wala takul lahuma uffin. Jangan sekali-sekali kamu berkata kepada orang tuamu nggak boleh itu, ya. Ini bukan saja kadang-kadang, ya. Ucup, apa sih mak? Apa sih? Tak putar manggil. Apa sih mak? Bawel banget. Itu banyak banget tuh. Aja nggak boleh, apalagi apa sih mak? Ucup, juga tuh Pak. Jadi ucapannya lemah lembut, lebih, ada apa ibu, gitu. Apa yang bisa saya bantu dan sebagainya. Asyik ucapan. Perbuatannya gitu juga.
harus melakukan perbuatan yang menyenangkan hati orang tua kita. Itu namanya bakti. Musa, siapa orang yang bakti kepada kedua orang tuanya? Wa aqani, dan dia durhaka kepada aku. Sama orang tua bakti. Sama Allah durhaka. Ini yang ngomong Allah. Wahyu kepada Musa. Andai kata nih orang, nih anak bakti sama orang tuanya, dia durhaka sama aku, kata Allah, kata betuhu barran, aku catat dia sebagai anak yang bakti. Bakti sama orang tua. Sama Allah durhaka. Allah bilang, saya anggap dia bakti deh. Ya, bayangin tuh. Karena ridullah biridal, suhtullah bisuhtullah. Saat ini Allah ridho kepadanya, tapi saat itu juga orang tuanya marah, nggak ridho sama dia. Ya Allah nggak ikut, nggak ridho, ikut nggak ridho. Ya, hari ini dia durhaka sama Allah. Allah gedek sama dia, marah sama dia. Tapi orang tuanya ridho, Allah jadi ridho, nggak jadi marah. Masya Allah. Nggak ada keramat yang luar biasa yang nandingin keramat orang tuanya. Makanya beruntung kalian kalau masih punya kedua orang tua. Senangin hatinya, dua pintu sorga kebuka. Kalau tinggal satu, senengin satu, kebuka satu. Nggak ada lagi, habis deh. Nggak bisa nggak kebuka pintu sorga karena udah meninggal berdua. Makanya beruntung yang masih punya orang tua. Gitu. Waman barani wa aqha walidah. Sebaliknya siapa orang yang berbakti kepada aku, kata Allah, tapi dia durhaka sama kedua orang tuanya, kata betul akor, saya catat dia anak yang durhaka. Saya catat dia orang yang durhaka. Allah. Saya ulang lagi nih. Kata Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, siapa saja anak yang bakti sama orang tuanya, dia durhaka sama aku catat dia orang yang bakti. Tapi siapa saja anak yang durhaka sama orang tua, dia bakti sama aku, sama orang tua durhaka, aku catat dia anak yang durhaka. Paham ya? Wa qila lamma dakhala Ya'qubu ala Yusuf alaihi wassalam lam yakum lahu. Dan dikatakan tatkala Nabi Allah Yakub datang mengunjungi ala Yusufa kepada anaknya Nabi Allah Yusuf. Nabi Yakub datang berkunjung ke Nabi Yusuf di Mesir. Datang. Nabi Yusuf udah jadi apa itu? Menteri ya, di Mesir. Jadi wazir. Datang bapaknya Nabi Allah Yakub. Lam yakum lahu, Nabi Yusuf nggak diri. Bapaknya datang, dia nggak diri. Nabi Allah Yakub datang, dia nggak berdiri. Fa'auhallahu ilaihi, lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf, atata'azzamu antakuma li abika. Hai Yusuf, apa kau merasa gede? Kau merasa agung? Kau merasa hebat sehingga enggak diri ketika bapakmu datang? Bapakmu datang, kamu enggak diri. Apakah kamu merasa berat? Merasa hebat kali ya? Ketika bapak datang enggak mau? Anaknya jadi pejabat, direktur utama. Atau di kepolisian, jenderal, apa itu namanya, pangkatnya gede. Atau dia menteri, bapaknya tukang sapu atau tukang kebun di kampung, datang nih anak nggak bangun, durhaka. Lo jadi hebat, lo jadi pejabat gara-gara orang tua. Bapak malu tuh kalau lo nggak dilahirkan dari keduanya tuh, dari sabab keduanya, nggak jadi begini. Emang itu keluar dari lubang batu lah.
Nggak mungkin ya. Ya Allah. Mesti diri. Orang tua datang kudu diri. Kecuali kita lumpuh dah lain ya kan. Ditegur tuh Nabi Yusuf sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara Nabi Yakub datang nggak diri. Bapaknya datang nggak diri. Lalu apa kata Allah, wa izzati wa jalali la akhruju min sulbika nabiyan. Kata Allah, demi keagunganku, demi kemuliaanku dan ketinggian keagunganku, aku enggak bakalan keluarkan dari sulbimu Nabi. La ukhriju min sulbika nabiyan. Kata Allah kepada Nabi Yusuf, saya enggak bakal keluarin dari sulbimu itu keturunan yang bakal jadi nabi. Langsung Allah hukum. Makanya Nabi Yusuf enggak punya keturunan yang jadi nabi. Keturunannya ada, tapi yang jadi nabi enggak ada. Orang Betawi bilang ora ono. Orang Betawi bilang ora ono. Ora ono yang jadi nabi. Gare-gare babaknya datang kagak diri, enggak bangun. Makanya antum kalau orang tua datang diri sambut, marhaba ya abi, marhaba ya umi, diri. Mak, kabar mak, masuk deh mak. Makan apa? Mau makan mak, batu aja. Kurang ajar mak, ini bercandain. Makan sendok. Mau makan sendok mak, makan sendok mak, makan sendok mak. Kurang ajar banget. Oh makan sendok mak, makan sendok mak. Astagfirullah. Dia makan sendok, tang digigit keras, bener gak ya? Ya tang digigit keras. Mana ada tang digigit lembut. Ya lihat tuh hukuman itu. Ini Nabi nih ditegur langsung Allah, dihukum gara-gara nggak diri kedatangan bapak Nabi Yusuf, tidak berdiri kedatangan bapaknya Nabi Allah Yakub. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-birru ba'da wafatihima. Orang tua masih hidup, baktinya tadi senangin dia, di depan dia itu perkataan kita, perbuatan kita yang menyenangkan. Ya, ada rezeki hadiah sama orang tua. Jangan sama orang tua sedekah, kurang ajar. Mak mana sedekahnya mak? Udah maknya disamain orang fuqara wal masakin. Kurang ajar nih anaknya. Nggak makan bangku sekolahan. Maknya sedekah nih mak, kurang ajar sedekah. Jangan hadiah. Kalau sama orang tua hadiah. Sama sama guru hadiah juga. Guru sedekah saya, kurang ajar loh. Dianggap gurunya fakir miskin sama hadiah. Kalau zakat kan ada hitungan persennya. Kalau hadiah kan enggak, tergantung. Hadiah itu alamatul hub. Hadiah itu tanda cinta. Enggak dibatasi dengan presentasi. Lagi ada rezeki ini gitu, kasih guru hadiah, kan bisa enggak pakai 2,5%. Bisa 2,5, enggak. Semau kita kasih. Ya, ada duit kita kasih 5 juta, enggak ada duit 10 juta gitu. Enggak adanya jadi 5 juta. Kalau ada, wah, hebat. Orang sono. Ini kan bukan orang sini. Nah sekarang orang tua udah meninggal dunia, bagaimana itu? Baktinya kita orang tua. Nah Rasul mengajarkan kepada kita al-birru ba'da wafatihima. Bakti setelah wafat keduanya. Mak bapak meninggal, kita mau bakti bagaimana? Yang pertama as-salatu alaihim. Salatin keduanya. Bapak mati, orang diundang, kiai diundang, ustadz diundang, sholatin musola, sholatin di masjid. Dia di luar megang bendera. Nggak ngikut sholatin. Ya Allah, panjul. Sholatin.
Kalau orang lain aja sholatin jenazah bapak kita lebih aula, lebih utama. Kalau nggak bisa jadi imam, paling nggak jadi makmum. Kalau bisa jadi imam, Abdullah jadi imam. Wah, enggak, bapak mati. Dia muter-muter bendera di luar. Jangan sampai. Ada lagi namanya sholat hadiah. Malam pertama itu. Hari ini dikubur, ya, siang nih, malamnya kita sholat hadiah buat orang tua kita yang meninggal dunia atau buat saudara kita, buat kawan kita. Tapi hari pertama itu Lailatul Wuhsah, malam mencekam, kita kasih hadiah, hadiah sholat. Sholat ini 2 rakaat. Sholli sunnatal hadiah rakaat ini. Allahu Akbar. Saya sholat hadiah 2 rakaat. Allahu Akbar. Rakaat pertama biasa baca Fatihah. Habis baca Fatihah, baca ayat kursi 1 kali. Baca lagi Al-Hakumut 1 kali. Baca lagi Kulhu 11 kali. Itu rakaat pertama itu. Ya. Habis baca Fatihah, baca ayat berapa kali? 1 kali. Setelah itu baca surah Al-Hakumut 1 kali. Kemudian baca Kulhu 1 kali juga. 11 kali. Maaf. Ya. Kemudian rukuk biasa. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, bangun untuk rakaat kedua. Sama. Baca Fatihah sekali, ayat kursi sekali, Al-Hakumut 1 kali, Kulhu 11 kali. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tahiyat akhir. Setelah tahiyat selesai itu assalamualaikum Allahumma inni shallaitu hadhihi salah wa anta ta'lamu ma urid. Allahumma ba'as sawabaha ila qabri, sebutin, ila qabri fulan bin fulan, fulanah binti fulanah. Allahumma inni shallaitu hadhihi salata wa anta ta'lamu ma urid. Allahumma ba'as sawabaha ila qabri fulan bin fulan atau fulanah binti fulan. Ya Allah, aku telah melaksanakan sholat ini dan kau maha mengetahui apa yang aku inginkan, tujuanku. Ya Allah, kirimkanlah pahalanya buat fulan bin fulan. Sebutin namanya. Kalau laki fulan bin fulan, kalau perempuan fulanah binti fulan. Kalau kita baca itu, fayab'asullahu min sa'ati ila gabri alfa malakin fi kulli malakin hadiyatun wa nurun wa hadiyatun yu'annisuhu ila yaumin yuntakhu bis-sur. Kalau kita udah laksanakan salat itu, kemudian kirimkan doa, dalam doa itu kita kirimkan buat siapa aja tuh yang kita maksud, yang tadi siang atau pagi dikuburin. Maka Allah kirimkan saat itu juga ke kuburan itu 1000 malaikat. Setiap 1 malaikat bawa cahaya dan hadiah. Setiap 1 malaikat bawa cahaya dan hadiah. Nurun wa hadiyatun. Yang bakalan menghibur, menyenangkan itu orang yang di kuburan tadi, yang kita kirim sampai hari kiamat. Jadi mulai dikuburin sampai hari kiamat, senang di kuburan itu. Gak bakalan susah. Nah, itu bakti kita tuh kalau mau orang tua. Ingatnya begitu. Ya, hari ini tadi dikuburin, ini malam. Nggak bisa besok. Harus malam pertama. Itu namanya sholat hadiah. Kalau mau bakti sama orang tua gitu.
sholatin jenazahnya, malamnya sholat hadiah. Ya, itu ada dalam kitab Nihayatul Zain, ada di kitab-kitab. Dinukil itu riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal istighfaru lahuma. Istighfarin orang tua kita yang udah meninggal dunia. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, kita terus istighfarin orang tua kita yang udah meninggal dunia. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Atau Rabbighfirli wali wa. Terus ini istighfarin. Yang masih hidup kita istighfarin, yang udah meninggal dunia apalagi. Innar rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul anna li hadha. Kata Rasulullah, sesungguhnya seorang itu derajatnya di surga naik terus. Dia bingung. Yang bikin naik derajatnya di surga ini apa? Bingung dia nih. Ini ahli surga yang pulan nih. Lalu ditanya, anna li hadza, kenapa derajat saya naik terus nih? Sebabnya apa? Lalu ada suara payugal dikatakan, bistighfari waladika laka. Dengan sebab istighfar anakmu kepadamu. Gara-gara anak istighfarin tiap hari, orang tuanya derajatnya tambah tinggi di surga. Itu bakti orang tua. Jangan hanya di dunia nih, tapi ketika meninggal dunia, jangan hanya waktu hidup, tapi ketika meninggal dunia juga kita kudu bakti orang tua. Caranya sholat, istighfar. Wa ikramu sadiqihima, dan muliakan kawan-kawannya. Siapa kawan mak kita? Siapa kawan bapak kita? Muliain mereka. Jangan sama teman bapak malah kurang ajar, songong, itu nggak muliain. Jadi sahabat orang tua kita, kawan orang tua kita itu kita harus muliakan. Sebagaimana bapak kita dulu berkawan baik sama dia, maka kita muliain dia, hormat sama dia. Itu namanya bakti orang tua. Ya. Wasilaturrahim allati la tasilu illa bihima, dan silaturrahim yang tidak bisa dijalin kecuali oleh keduanya. Orang tua kita silaturahim ke bapaknya, ke abangnya, ke kakaknya, ke adeknya, ke bibitnya, ke pamannya. Dia meninggal dunia, kita yang lanjutin. Kita yang lanjutin. Ya, silaturahim yang pernah dia jalanin terus waktu dia masih hidup. Siapa ini? Orang tua kita teman duduk di majlis taklim, di sini, di sono, di sini. Ketika dia meninggal dunia, lanjutin. Ya, bapakku guru siapa nih? Nah, lanjutin. Belajar sama guru bapaknya. Itu namanya silaturahim, melanjutkan. Jangan bapaknya belajar di sini di ono. Hah? Hah? Jangan. Jadi yang bagus begitu. Melanjutkan silaturahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, birrul walidati bi'fan. Berbakti sama ibu 2 kali lipat dibanding sama bapak. Emak 2 kali lipat dibanding sama bapak. Ya. Bahkan di dalam hadis yang masyhur, emak 3 kali sebut ummuka summa abuka. Emak dulu 3 kali. Pada siapa yang berbakti? Kepada ibumu. Summa kemudian kepada siapa lagi Rasulullah? Ummuka. Sama siapa lagi Rasulullah? Ummuka. Sampai 3 kali. Baru yang keempat, ya, summa abuka. Kemudian kepada bapak. Ya.
Ada mengatakan kenapa 3 kali? Karena yang ngandung kamu ibumu, yang melahirkan kamu ibumu, yang nyusuin kamu ibumu. Paham nggak? Itu jadi 3. Emang yang bunting siapa? Emak. Kalau kita mah buncit bukan bunting ya. Orang lagi buncit nih. Lo ya kurang olahraga. Gendut namanya. Bukan bunting. Lihat aja ibu kalau lagi hamil tuh. Ya Allah, kita ngeliatin. Apalagi hamilnya udah 9 bulan, dikit lagi melahirkan, lagi berat-beratnya tuh. Tidur miringnya sok, telentang kagak enak. Pengurup, apalagi kayak gangsing. Pengurup kayak gangsing, tinggal puter doang. Wah, iya enggak? Tapi kayak mana-mana dibawa. Dirawat. Luar biasa. Kemana dibawa? Enggak nyesel dia. Gara-gara lu mak susah, enggak. Ya. Entah tuh lahir. Yang lahirin siapa? Maknya. Maknya yang lahirin. Dia yang mengandung, dia yang melahirkan. Bainal haya wal mamat. Antara hidup dan mati ketika melahirkan. Ketika terjadi pilihan yang diselamatkan bayi apa ibunya nih? Nah, bayi atau ibu? Suami dipanggil, kata dokter. Pak, ini kayak sepertinya salah satu ada yang kalah. Kalau kita menangin anak, istri bapak meninggal. Kalau kita menangkan istri, anak bapak meninggal. Sang suami diberikan satu pilihan antara 2 pilihan. Barangkali sang bapak bilang, selamatkan istri saya. Selamatkan istri, anak bisa bikin lagi. Gitu. Apalagi istrinya cantik. Baru kawin. Kecuali lama deh. Enak aja. Emang gue suruh mati. Na'udzubillah, gak bercanda ya. Na'udzubillah. Pasti seorang bapak pilih istrinya. Tapi ketika sang ibu mendengar itu jangan ikuti suami saya. Selamatkan anak saya. Saya sudah lama menikmati kehidupan, udah melihat alam puluhan tahun. Anak saya kesian belum lihat. Tolong berikan kesempatan dia untuk melihat dunia ini. Biar selamatkan anak saya. Lihat tuh. Rahimnya dia, sayangnya dia melebihi kepada anaknya daripada suaminya, daripada bapak. Emak tuh. Ya. Ketika mau nyusu, yang nyusuin siapa? Emak, masa ente? Asin. Yang keluar bukannya susu, keringet. Pasti yang nyusuin emak. Dia lagi yang nyusuin. Tengah malam, dua-duanya terlelap tidur, istrinya tidur, suaminya tidur, anak bangun. Yang bangun duluan siapa? Bapak. Cuma nendang bini. Mak, anak lu bangun tuh. Bukan dia bangun netein, bukan dia bangun urusin, ditendang bininya, dibangunin pakai kaki. Anak lu bangun. Mak aja bangun, dia tidur lagi. Bener gak? Ngaku itu. Luar biasa. Mak tuh, lihat tuh. Tapi ada juga yang nggak begitu ya. Kebanyakan. Ini muka-muka sini kebanyakan. 3 tuh 3. Dia yang mengandung, dia melahirkan, dia yang menyusu. Sehingga haknya 3.